Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di pada online Gereja Allah Baik Mojokerto. Mari sama-sama hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Woo! Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba. Ada kuasa dalam darahnya, dalam anak domba. Dalam anak domba. Dalam anak domba. Shalom semua jemaat Tuhan, mari sama-sama hari ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat berkat-Mu yang sudah kami alami Tuhan, buat penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami pula punya Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus semua yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Mari sama-sama angkat tinggi tangan kita dan mari percaya, ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
Engkau ajaib. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib buat setiap kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Engkaulah Allah perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu, terima kasih Tuhan. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
Mari saat ini dimanapun Anda berada, apapun yang kita alami, kita mampu saat kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama, dimanapun Anda berada, angkat tangan kita tinggi. Mari nyatakan dengan iman kita bahwa Dialah perisai kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Ini pernyataan iman kami Yesus. Ku kan bertahan karena Yesus. Mari sekali lagi, sungguh-sungguh katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, selama-lamanya baik. Hanya di dalam nama Yesus semua siap muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah kita sanggup melalui hidup kita akan diubahkan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah.
Mari yang percaya sama-sama lambaikan tangan kita dan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Semua percaya Allah kita sanggup, amin. Dia sanggup ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya bersama Tuhan kita pasti bisa. Woo! Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang. Kuasanya tidak pernah berubah. Come on, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita semua percaya apapun yang kau hadapi hari ini, bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama bernyanyi. Come on. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagimu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Jesus, Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari sama-sama dengan kita percaya, katakan bersama. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya melimpah buat setiap kita. Anugerahnya besar tercurah bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama. Sebab Allah sanggup
percaya sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bertepuk tangan bersama. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Karena Allah sanggup, Dia sanggup, Dia baik, Dia dahsyat. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu, kasih setiamu melimpah buat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sekali lagi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami dengar. Kami percaya Engkau sudah menyediakan buat setiap kami. Sebab Engkau mengasihi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, kami tak mau menyerah saat ini. Dengan segala apa yang menghimpit kami, keadaan kami, masalah kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari apapun yang kami hadapi saat ini. Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana Rencananya jauh lebih besar, yang lebih besar dari semua yang bisa kita pikirkan. semua yang terpikirkan. Amin, amin. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak
tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya saat ini Kau punya rencana buat setiap kami, Tuhan. Tak akan menyerah. Amin. Kami akan coba semua, dan kami percaya kekuatan-Mu menyertai setiap kami. Berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh bertemu dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya mujizat. Ketika firman akan disampaikan, disembuhkan umat-Nya. Biar dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, urapi Roh Kudus bagi yang mendengar. Dan layakkanlah hamba ini supaya yang kami sampaikan hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Oke, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk satu kesempatan boleh menyampaikan sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan salam hormat untuk teman sejawat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ini, biarlah semua belajar menyenangkan Tuhan. Jadi firman ini akan saya sampaikan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi firman Tuhan dan dari sisi ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan belajar yang sangat menarik, di mana ini menjadi satu pertentangan, satu perdebatan, dan satu hal yang sering dibicarakan di dalam gereja. Karena ini memang sangat menyulitkan bagi orang-orang yang belum mengerti. Kita akan belajar firman Tuhan dan saya kasih tema Faith and Wisdom atau iman dan hikmat. Seringkali saudara kita ini bingung kapan kita pakai iman, kapan kita pakai hikmat. Kedua-duanya itu sudah pasti dari Tuhan. Walaupun nanti kita akan belajar ada hikmat yang bukan dari Tuhan. Ayatnya jelas, nanti Anda catat sendiri, Anda baca sendiri di rumah, 2 Timotius 3. Ya, 2 Timotius 3 dikatakan begini, ayat 15. Sejak kecil kamu sudah tahu tentang tulisan kitab suci yang memberikan kamu hikmat, katakan hikmat, yang menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Jadi ingat, ada hikmat, ada iman. Ya, jadi kitab suci memberikan kau hikmat dan oleh iman berduanya menuntun kau keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara enggak boleh meninggalkan hikmat, saudara enggak boleh meninggalkan iman. Dua-duanya bekerja menuntun engkau kepada keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ini sangat menarik sekali, sehingga saudara harus tahu kapan, nanti kita akan belajar ya. Iman Anda sudah tahu, kita akan belajar banyak soal hikmat. Di masa-masa new normal seperti ini, hidup yang dianggap normal, ingat saya akan sedikit membahas tentang Mazmur 91 yang banyak diperdebatkan orang. Saya hanya akan cerita sedikit satu saudara, ingat, Tuhan itu sifatnya, kalau saya belajar firman Tuhan ya, Dia itu bukan pawang hujan yang membuat hujan enggak jadi, tapi Dia bikin engkau kehujanan tapi enggak basah. Dia enggak menghilangkan apinya, tapi Dia bikin kebakaran terjadi tanpa kau bisa kebakar. Itulah Tuhan. Karena kalau kita itu minta Tuhan menghilangkan hujannya, apa bedanya Dia dengan pawang hujan? Jadi Tuhan itu berkuasa, karena itu murid-murid Yesus sempat bingung, dia ingin Tuhan meredakan badainya, tapi Tuhan bilang enggak, badai ada, tapi kau berjalan di atas badai. Saudara, COVID-19
itu kan seperti ular ciptaan Tuhan yang dipakai setan untuk menghancurkan Adam. Begitulah pula COVID-19 sudah pasti ini agak banyak diperdebatkan. Tapi pencipta cuma satu, namanya Yesus. Cuma hati-hati, ciptaan bisa dimasukin sesuatu yang bukan dari Tuhan. Seperti kita, Anda, dimanapun Anda berada, kalau Anda dipakai Tuhan, menjalankan firman Tuhan, ya Anda sedang diurapi Tuhan. Ya, itu yang paling penting saudara harus ngerti. Jadi ingat ayatnya jelas sih di Mazmur 91. Saya tidak membahas dari sisi yang lain, dari sisi medis. Ya, dikatakan walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, berarti di sebelahmu ini ada COVID yang membunuh orang. 10.000 kanan tuh dihabisin oleh COVID-19, itu di sebelah kanan. Nanti kalau Anda belajar di ayat sebelumnya, ayat 7, itu tentang penyakit sampar. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu akan saya bahas ulang, bagaimana dia kerja di siang, di malam, itu ada tekniknya, teknologinya di dalam ilmu kami. Ya. Jadi virus itu ada yang kerja pagi, ada yang malam, penyakit sampar di siang hari, di malam hari, itu nanti ya. Tapi saya cuma mau bahas bahwa ketika COVID itu masih ada di sebelah kirimu, dia membunuh 1000, di sebelah kananmu dia menghabisi 10.000. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya dalam nama Yesus itu tidak akan menimpa saya dan saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Nah, jadi Anda mengerti ya saudara ya, dimanapun Anda berada, orang benar hidup oleh percayanya. Nanti kita akan bahas tentang new normal, bagaimana kita pakai masker, apakah itu penting atau tidak secara firman Tuhan dan secara ilmu pengetahuan. Jadi saudara mengerti ya, Tuhan lebih tertarik merubah hidupmu daripada kondisimu. Karena ketika hidupmu dipenuhi roh Tuhan, kau akan berkata-kata begini, dimanapun kaki saya melangkah, itu jadi milik saya. Karena itu saudara jangan takut, kalau kau pulang ke rumahmu, kau harus sebut Yesus, kau harus bayangkan bilur Yesus benar-benar membersihkan penyakitmu, maka terjadilah sesuai imanmu. Ingat, ngomong-ngomong soal iman sedikit saja, Paulus bilang apa? Dengan roh iman yang sama itu aku berkata-kata, aku percaya dan berkata-kata. Saudara saya kasih tahu, Tuhan waktu melihat sesuatu gelap, Kejadian pasal 1, gelap gulita, Tuhan tidak bicara begini, waduh gelap, enggak. Dia tidak berbicara yang kelihatan, dia berbicara yang ingin dilihat. Iman itu bukti yang ingin dilihat. Jadi waktu Tuhan lihat gelap, dia bilang apa? Jadilah terang, dan terang itu jadi. Marilah kita bersama-sama, dimanapun Anda berada kita berkata-kata, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara mengerti ya, tidak boleh berkata-kata yang didengar, tapi yang ingin didengar. Petrus itu berkata-kata yang didengar. Ketika dia mendengar ombak, ketakutan dia. Dan dia bilang apa? Takut tenggelam dan terjadilah. Karena Ayub mengatakan apa? 3:25, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Nah, iman itu bukti dari yang tidak kelihatan. Ketakutan juga bukti yang belum terjadi. Sama-sama terjadi, mending milih iman. Bahwa aku dan sekeluargaku tidak akan tertimpa oleh COVID-19. Saya harapkan saudara mengerti ini. Jadi new normal dalam Tuhan itu bukan pakai masker untuk sehat, tapi pakai masker karena sudah pasti sehat. Ingat kita akan belajar ini hikmat dan iman, ini bedanya. Nah sekarang untuk supaya saudara setuju pakai iman, kalau Anda belajar di Lukas 2 ayat 40, Yesus dikatakan begini, anak ini bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat. Yesus itu penuh hikmat saudara. Saya kasih cerita sedikit aja tentang Yesus. Yesus tahu membedakan kapan pakai iman, kapan pakai hikmat. Waktu dengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dia tidak menantang orang Farisi, dia menghindar. Dia pakai hikmat saudara, dia ngerti kapan pakai hikmat, kapan pakai iman. Saudara, nanti kita akan belajar ini, kita pakai masker itu kenapa? Itu berhikmat atau beriman saudara. Nah nanti kita akan belajar ini ya saudara, tapi sebelum saya kasih penjelasan, nanti saya akan tulis sedikit ya supaya saudara mengerti. Saya akan cerita sedikit aja menyinggung seorang yang paling berhikmat, namanya Salomo. Nah saudara,
Saudara saya kasih tahu, kalau saudara punya kunci satu, dikatakan surga itu memberi kunci kerajaan surga, saya jelaskan saudara ya. Supaya di bumi ini terjadi seperti di surga nggak ada penyakit, saudara di bumi juga nggak kena penyakit, Tuhan kasih kuncinya, namanya kunci kerajaan surga. Nah, kunci ini paling penting saudara harus pelajari dulu. Saudara banyak mengejar umur panjang sehat, nggak kena COVID sehat, yang satu ngejar kekayaan. Tapi ini ada cerita, Raja Salomo ini minta hikmat, dapat semuanya. Ya, kalau saya khotbah soal Salomo, saya kasih judul apa namanya? Master Key. Jadi saudara minta satu sama Tuhan, saudara dapat semuanya. Ada orang minta anak, anaknya jadi nakal. Ada orang minta kekayaan, pabriknya kebakaran. Karena kau enggak minta master key dari Tuhan. Mari kita belajar, suatu ketika Salomo ini mimpi, tiba-tiba ditanyain Tuhan, mau apa kamu nak? Saudara kalau ditanyain Tuhan, saat ini, mau apa kamu? Nah, mintanya banyak, minta bebas dari COVID, tapi Anda bisa mati kena demam berdarah. Anda minta bebas dari COVID, Anda bisa kena stroke. Sama saja saudara. Jadi saudara harus minta master key. Apakah master key? Lihat ini. Aku hanya minta 2 Tuhan, yang satu menimbang perkara. Nanti kita belajar ya. Kira-kira pakai masker itu baik atau enggak? Nah ini paling hebat saudara. Nanti kita akan belajar ini. Iman merubah kondisi. Hikmat merubah saudara menerima kondisi yang diberkati Tuhan. Diabetes enggak ada obatnya. Tapi dengan iman engkau sembuh. Kenapa? Karena pankreasmu baru. Yang setuju katakan amin. Iman itu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi setelah dapat barang baru, Anda butuh hikmat untuk menjaganya. Saya percaya dengan iman, dapat istri yang baik. Itu iman. Bukan karena saya baik, saya dapat istri baik. Enggak ada itu saudara. Waktu saya beriman, saya dapat istri yang baik. Hikmat itu menjadi suami yang baik. Supaya saya bisa menikmati istri yang baik itu. Saya kasih contoh lebih gampang. Iman itu percaya. Anak saya namanya Sion. Untuk dia dapat mobil, enggak perlu macam-macam. Jungkir balik, enggak perlu. Pinter, enggak perlu. Dia hanya percaya saya papanya, saya kasih mobil. Iman hanya untuk mendapatkan mobilnya saja. Tapi untuk ngisi bensin, untuk nyetir. Nah, ditanyain orang-orang, Sion punya mobil kok nggak bisa nyetir? Iya, bukan nggak punya iman, nggak punya hikmat. Hari ini kita akan belajar saudara. Bebas dari COVID-19 bukan karena pakai masker. Karena percaya dibebaskan Tuhan dari COVID, pakai masker untuk menjaga setelah diselamatkan oleh Tuhan. Saya harapkan saudara mengerti sesuatu. Dia hanya tanya gini, Tuhan boleh enggak aku minta untuk menimbang perkara? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh enggak aku minta hati untuk membedakan yang baik dan yang jahat? Sering saya khotbahkan, kolesterol ada di jeroan bikin stroke. Alpokat ada HDL bikin enggak stroke. Ayo minta hati untuk menimbangkan, jangan minta bebas dari stroke. Minta hati untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ketika kau melihat jeroan kau tahu, oh ini kolesterol jahat, oh ini kolesterol baik. Ketika kau punya hikmat, kau bukan cuma bebas stroke, tapi kau mendapatkan apa yang baik di alpokat. Asam folat bikin enggak bungkuk, enggak cuma bebas dari stroke, tapi enggak bungkuk. Alpokat mengandung vitamin C, enggak bebas dari stroke saja, karena kau punya master key membedakan yang baik dan yang jahat, kau makan alpokat, kau juga pandai, karena kolin itu bisa mencerdaskan otak Anda. Saya harapkan yang mengerti, katakan amin. Jadi saudara, hikmat itu master key. Yang pertama apa? Membedakan perkara, menimbang perkara. Yang kedua, membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ya, kita akan belajar ini supaya saudara mengerti. Pak, tapi kan saya enggak punya hikmat, Pak. Dikatakan apa Yakobus? Bagi yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Amsal bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi saudara mengerti ya, saya akan ngomong bahas-bahas ini supaya saudara mengerti bahwa iman dan hikmat berjalan bersamaan. Saudara, kalau saudara bisa mendengarkan saya hari ini, berarti saudara sudah punya iman karena saudara sedang tidak kena COVID-19.
Tapi saudara butuh hikmat untuk mengerjakan keselamatan ini. Itu yang akan saya ajarkan. Supaya Anda nggak salah. Bahwa pakai masker bukan menghilangkan COVID. COVID tidak menyerang saudara karena Tuhan Yesus, darah-darah Yesus menyucikan saudara. Tapi butuh hikmat untuk mengerjakannya. Ingat tadi ayat Timotius apa? Anda dapat perkataan kitab suci dari bayi untuk mendapatkan hikmat dan iman. Ya. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Ingat, dua-duanya berjalan bersamaan. Kalau ngomong-ngomong iman sedikit ya, iman sih nggak usah dibahas, Anda sudah pasti ngerti ya. Karena waktu Anda melihat ini, saya harapkan saudara sudah percaya kepada Yesus. Cuma iman ini tolong ya, dikatakan iman tanpa tindakan sia-sia. Tindakan yang apa Pak? Saya sudah bertindak Pak. Karena tindakanmu tidak dilandasi hikmat yang dari Tuhan. Ingat, iman dan tindakan itu harus tindakan yang ada hikmat dari Tuhan. Karena dikatakan di kitab suci ada hikmat dari dunia. Ya, saya nggak bahas itu, saya akan hanya bahas sendiri. Nah, sekarang ngomong iman supaya saudara yang sedang sakit melihat ini disembuhkan. Saudara butuh iman, nggak butuh hikmat. Hikmat tidak menyelamatkan saudara, tapi iman menyelamatkan saudara. Tapi setelah diselamatkan, engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan hikmat. Jadi saudara harus mengerti ini. Banyak orang pinter ngisi bensin nggak punya mobil. Maaf, di pom bensin banyak yang pinter ngisi bensin nggak punya mobil. Tapi ketika ada satu orang percaya pada bapaknya, dia dapat mobil. Baru belajar ngisi bensin. Ingat saudara, olahragamu bagus, saya tahu, saya juga guru olahraga. Tapi saya olahraga karena yakin diselamatkan. Minum jus karena sudah sembuh. Kalau kau makan jeruk melibatkan pencipta, beriman kepada pencipta, jeruknya belum habis. Jantungmu sudah disembuhkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Yesus bilang apa? Hidup lebih penting daripada makanan. Ingat, makanan yang akan saya jelaskan sama saudara tidak menyelamatkan saudara. Itu adalah hikmat setelah disembuhkan Tuhan. Kenapa hidup lebih penting daripada makanan? Saya kasih contoh jeruk. Jeruk mengandung namanya asam folat. Warna oranyenya mengandung beta karoten. Warna oranyenya juga menunjukkan zinc-nya banyak. Apakah zinc bisa meningkatkan imunmu? Tidak. Imunitasmu diberi oleh Tuhan. Jeruk hanyalah ngisi bensin mesin imunitas. Seperti mobil ciptaannya Jepang, ngisi bensin tidak menciptakan mobil, tapi hikmat untuk supaya mobilmu bisa berjalan. Hari ini kita percaya, hidup lebih penting daripada jeruk. Karena hidup bisa makan jeruk. Kenapa ada orang nggak bisa dengar saya ngomong? Kenapa ada orang jeruk kok nggak dimakan? Karena dia mati. Jadi hidup itu oleh kemurahan Tuhan. Ada lagunya saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi bangun tidur jangan bingung masker. Bangun tidur bilang terima kasih Yesus. Anakmu sehat, keluargamu sehat, usahamu sehat. Baru ngejus jeruk. Dan bilang terima kasih Tuhan buat jeruk yang baik ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan makan jeruk. Karena sudah dikasih hidup sama Tuhan. Saya harapkan saudara mengerti ini. Dikatakan apa? Jangan khawatir apa yang kau makan. Ini sehat enggak ya? Ini enggak sehat ya? Kau hidup dulu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kau ucapkan setiap pagi dan setiap malam. Baru jangan kau bebal. Sudah dikasih hidup kok tidak bisa mengerjakan hidup dengan baik. Ingat, sia-sia orang membangun kota kalau bukan Tuhan yang membangun kota. Banyak orang olahraga kena. Kemarin saya siaran di beberapa televisi lokal, ada yang tanya begini, Pak jemur itu penting enggak? Ingat saudara, waktu kau berjemur, hendaklah kau beriman. Terima kasih buat matahari yang baik. Kau harus sadar ada pencipta matahari, juga pencipta kolekalsiferol di dalam kulitmu. Vitamin D yang dipanasi oleh matahari, itu penciptanya sama. Karena itu kau butuh iman. Pak, apakah kalau enggak jemur kena? Enggak juga. Saya kasih fakta sedikit ya. Di Mesir, di Afrika itu panas sekali enggak saudara? Kan panas. Tapi pasien COVID-19 di sana banyak. Mereka enggak berjemur dulu saudara, mereka kejemur. Tapi kenapa pasien di sana meningkat? Ingat, sia-sia engkau berjemur kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saudara. Yang mengerti katakan amin.
Saya harapkan saudara mengerti ini sehingga waktu saya habis ini ngajar bagaimana olahraga yang baik, bagaimana jaga makan yang baik, saudara tidak salah mengerti. Ingat 1 Korintus 10 ayat 31, waktu itu saya bikin tesis ya, waktu saya menyelesaikan teologi saya S2, saya kasih ayat dasar ini. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau kerjakan, semuanya harus ada kemuliaan Tuhan di situ. Ingat, mau makan jeruk, saya kan ngomong saudara, warna merah likopen, kuning itu lutein sisangtin, lalu oranye, buah warna oranye apa? Misalnya jeruk gitu ya, itu isinya apa? Isinya beta karoten, tiga-tiganya itu kalau di jus, daya tahan tubuhmu naik. Tapi bukan kau ngejus, lalu kau hebat, karena banyak pendengar yang bukan percaya Yesus, niru, gak sehat. Tapi waktu saudara dengar firman Tuhan seperti ini, penyakitmu dicabut oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, apa nanti yang akan Anda jus, itu hanyalah hikmat untuk menghargai kasih setia Tuhan. Ya, kita akan bahas, saya akan sedikit tuliskan sesuatu supaya saudara tahu bedanya hikmat dan iman. Ya, bedanya ya. Hikmat merubah, ingat, cara Tuhan merubah cara berpikir kita. Iman merubah kondisi kita. Kolesterol kita, dokter bilang nggak bisa sembuh karena keturunan. Tapi Tuhan bisa memutuskan kutuk keturunanmu dan kolesterolmu sembuh. Yang mengerti katakan amin. Hikmat merubah cara berpikir kita. Diputus dari gaya hidup yang sia-sia. Hikmat adalah cara Tuhan memutuskan gaya hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Ingat ya, hikmat membedakan yang baik dan yang jahat. Sekali lagi, jeroan kolesterol jahat. Alpukat, kolesterol baik. Ingat, tanpa hikmat orang diajari nggak bisa. Saya pernah ngajar pasien saya, Ci, kolesterolnya kan udah tinggi ya, jadi Anda harus makan alpukat. Kenapa Pak Yo? Karena di situ ada kolesterol baik. Yang di jeroan jangan. Kenapa Pak Yo? Karena ada kolesterol jahat. Jawabannya lucu loh saudara, bilang gini, hidup cuma sekali Pak Yo. Dilarang-larang, ini contoh kurang berhikmat. Dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Pokoknya ada di depan saya Pak Yo, saya sikat. Berarti dia tidak punya versi hikmat kedua, menimbang perkara. Anda mati, enggak apa-apa, bagaimana dengan anakmu? Ketika kau punya hikmat, kau bukan cuma bisa membedakan yang baik dan yang jahat, tapi bisa menimbang perkara. Contoh, enggak ada pentingnya. Jangan keluar-keluar ke mall kalau enggak ada pentingnya. Kalau Anda mau belanja, silakan pulang. Itulah new normal. Saya akan jelaskan ini sebentar lagi lebih jelas supaya saudara mengerti bahwa hikmat tidak menyelamatkan saudara. Iman menyelamatkan saudara. Tapi hikmat mengerjakan keselamatan yang sudah diterima. Hikmat adalah kunci kerajaan surga supaya kau dipelihara di bumi ini. Nanti kita akan belajar. Saudara akan terkejut, Amsal bilang apa? Kalau kau mencintai hikmat, kau akan dipelihara. Banyak orang beriman, KKR kesembuhan, disembuhkan diabetesnya. Pulang minum manis lagi. Berarti dia punya iman, nggak ngerti kapan menggunakan hikmat. Timotius mengatakan, saya ulang lagi, kau telah mengenal kitab suci yang memberikan kau hikmat, yang menuntun kau keselamatan oleh iman kepada Yesus. Ada iman, ada hikmat. Masa-masa new normal, Anda butuh iman untuk membebaskan Anda dari COVID-19. Tapi butuh hikmat untuk mengerjakan keselamatan itu. Oke ya, ini penting sekali. Nanti kita akan bahas, saya akan bahas, Anda bisa lihat tulisan saya ya. Ini penting sekali supaya saudara mengerti bahwa ada 4 patogen. Yang pertama namanya jamur. Yang kedua, ngomong soal jamur, jamur ini menyerang saudara kalau saudara enggak punya imunitas tentang jamur. Jadi imunitas itu ada 4. Ya, kalau lengkapnya ada yang kelima, cuma saya bahas 4 dulu aja karena yang kita bicarakan patogen 4 ya. Ada imunitas spesifik untuk mengalahkan jamur.
Jadi kalau nggak punya imunitas ini bagaimana? Gampang kena jamur. Ini contoh ya, ada yang mandi tiap hari masih kena jamur, ada yang mandinya setahun, nah ini hanya bergurau sih, nggak kena jamur. Ada yang cuci muka pagi siang malam kayak sarapan, makan siang makan pagi, masih berjerawat. Ada yang tidak pernah cuci muka kalau cuma Natalan ya, tapi nggak pernah jerawatan. Ya, semoga yang tersinggung ini mengatakan amin gitu ya, saudara. Tapi intinya begini, saudara. Ternyata saudara, jamur ini spesifik. Kejadian 1 kalau nggak salah ini ya, ayat 28 mengatakan apa? Hendaklah taklukkan, berkuasalah atas hewan-hewan yang di laut. Anda tahu nggak di laut itu apa? Jangan bilang ikan, di dalam ikan ada apa? Salmonella. Salmonella termasuk apa? Bakteri. Kita ngomong yang kedua. Bakteri. Jadi kalau yang kedua ini, Tuhan sudah bilang kejadian 1 ayat 28. Taklukkan hewan-hewan yang di laut, nah ini salmonella. Ya, jadi kita akan bahas ini. Kalau saudara tidak berkuasa atas hewan-hewan ini, saudara dikuasai. Kalau saudara bisa menguasai hewan-hewan ini, enak. Contohnya, kita kuliah namanya imunologi ya. Kita bisa gunakan jamur ini disuruh-suruh untuk bunuh jamur. Namanya golongan ketokonazole. Nah, ya bukan Pak Soleh ya, ketokonazole. Itu kalau Anda ketik itu Anda akan kaget, itu adalah jamur yang kita kelola untuk bunuh jamur. Bahkan kita bisa bilang sama beberapa bakteri kita sekolahkan ya. Nanti kita suruh masuk kamu, dikasih fosfor, dia bisa masuk ke dalam kedelai jadi tempe. Kita berkuasa, ayo bikin tempe, nurut. Kita berkuasa. Tapi kalau saudara tidak menaklukkan mereka, saudara dikuasai dia. Nah, binatang yang sekarang menguasai bumi ini, lagi rame-ramenya dibicarakan, namanya yang ketiga, namanya virus. Ini ya, virus ini. Virus ini banyak, saya kasih contoh ya. Dari rhinovirus ya. Itu yang bikin kita gini, hacing. Nah, itu sejak kita kecil. Hikmat tidak membunuh virus. Sampai sekarang hikmat hanya menemukan obat flu, virusnya masih ada. Ya, sebenarnya kalau tadi sudah saya ceritakan ya, virusnya nggak perlu mati, Anda yang di-upgrade. Inflasi nggak usah didoakan, upgrade dirimu dengan memberi perpuluhan. Dengan suka memberi, maka di tengah inflasi, kau akan berjalan di atas inflasi. Yang mengerti katakan amin. Hikmat itu merubah dirimu sendiri. Saudara harus ngerti ini saudara. Jangan bingung mendoakan virus, nggak usah. Dirimu diperdekatkan dengan Tuhanmu ini loh. Lalu kau harus berhikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah ini ada lagi, yang keempat, ini yang biasanya teman-teman masih suka makan macam-macam itu ya. Namanya parasit. Parasit ini juga berbahaya. Dari cacing pita sampai macam-macam. Ya, jadi saya sarankan sejak hikmat ya. Di zaman-zaman seperti ini, saudara tidak boleh makan sate ayam yang setengah matang. Jadi harus bilang sama penjualnya, Pak satenya harus matang. Jangan makan di restoran Jepang sashimi. Kenapa? Karena mentah. Ingat, di zaman-zaman seperti ini, sementara kendalikan. Kau harus bisa membedakan perkara, menimbang perkara. Oh penting enggak ya makan ini? Kau harus juga bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau ilmu mengatakan ikan digoreng matang itu tidak ada salmonella, tidak ada parasit, maka goreng ikan yang matang, jangan makan setengah matang. Kalau hikmat mengatakan ayam tidak boleh setengah matang, karena ada salmonellanya, jangan beli sate yang setengah matang. Kecuali hewan kakinya 4, sapi dan kambing boleh setengah matang, karena perutnya 4 sudah mengelola virus dan bakterinya sendiri. Oke, mengerti ini ya. Tapi singkat cerita, makanan apa Pak Yo yang paling enak dan paling sehat? Ya, tapi ini tidak boleh untuk yang asam urat, karena asam urat tidak boleh makan kaldu. Tapi sebenarnya masakan yang berkaldu sore hari sampai malam,
itu cenderung virusnya kecil karena panasnya yang bisa membunuh virus. Nah, itu dari saya, saudara. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Itu ngomong-ngomong soal patogen. Habis ini kita akan cerita lagi. Saya akan tunjukkan tentang new normal di dalam Tuhan. Ingat new normal? New normal itu definisi Debcast-nya apa sih? Hidup berdampingan dengan virus. Alkitab sendiri mengatakan, saya ulangi lagi ya. Walaupun dia membunuh 1000 sebelah sisi kiriku, walaupun COVID-19 membunuh 10.000 sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Firman Tuhan sudah mengatakan, penyakit samparnya ada, tapi Tuhan adalah sumber selamatku. Yang mengerti katakan amin. Itulah new normal. Cuma Anda harus tahu tadi apa saya katakan. Kita di sini akan bahas ya tentang proteksi. Protokol. Nah, sekarang saya akan jelaskan ilmu pengetahuan. Tadi sudah firman Tuhan, saya harapkan saudara mulai mengerti ya. Yang saya ajarkan tidak menyelamatkan, tapi mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Butuh hikmat untuk mengisi keselamatan. Ada dua saudara ya. Kalau saudara belajar protokol kesehatan, ini supaya saudara ngerti ya. Protokol, iya ya. Semua ada protokol, ini SOP gitu ya. Ada dua. Dalam, luar gitu ya. Nah ini penting, saudara harus tahu ada dalam, ada luar. Ya, ada dalam, ada luar. Yang luar ini untuk menghadapi virus yang masuk dari dalam orang. Yang ini dari dalam untuk proteksi yang di luar. Pakai masker, contoh ini. Jaga jarak, yang satunya lagi cuci tangan atau mandi. Ya, yang dari dalam. Ini supaya apa yang Anda kerjakan itu proteksi. Nah, sekarang yang dari luar, ya Anda harus lihat lokasi ya. Lokasi. Sama yang satunya lagi namanya olahraga. Diet. Udah ini aja saya bahas semuanya. Agak cepat, saudara konsentrasi, ingat. Ya, dari dalam ini apa yang bisa Anda lakukan ya. Jaga jarak kenapa Pak Yo? Karena ada orang yang enggak menghargai hidupnya. Anda pakai jaga jarak bukan untuk bebas dari virus. Karena sudah yakin bersih, imanmu yang menyelamatkan kamu. Lalu kau punya hikmat jaga jarak. Karena ada orang yang tidak pernah memikirkan hidupnya dipakai Tuhan. Itu penting, jadi jaga jarak bukan karena takut, karena berhikmat. Saya kasih contoh ya saudara, supaya saudara diberkati Tuhan ya. Ada teman misalnya naik sepeda motor, satunya naik mobil solar. Ketika mobil isi solar, temannya dia, tak bayarin solar mau. Yang naik sepeda motor bilang, enggak perlu. Lalu temannya bilang apa? Kamu takut ya? Bukan takut, berhikmat. Sepeda motor bensin ya enggak perlu diisi solar, walaupun gratis enggak mau. Itu namanya bukan takut, tapi berhikmat. Jaga jarak itu bukan takut, tapi berhikmat. Katakan sebelahmu, kalau kau menonton dengan sebelahmu, dengan siapa? Berhikmat. Itu ya. Kau harus punya iman. Enggak apa-apa. Hei bro, ya apa? Saya pernah kemarin bertemu, saya habis dari Jakarta, habis seminar dari sana pemerintah, saya pulang ketemu teman itu di bandara. Langsung ketemu saya begini, halo Pak Yo, saya langsung bilang, sorry. Duh Pak Yo, enggak punya iman, sorry ya. Iman itu membebaskan aku hidup ini, hari ini masih hidup nih. Tapi butuh hikmat. Takut tak bro? Enggak sih. Berhikmat. Jaga jarak itu berhikmat, bukan takut. Pakai masker juga sama. Ya, pakai masker ini sama. Ya. Tapi saudara, ini ngomong soal cuci tangan ya. Hand sanitizer tidak membunuh virus. Saudara harus cuci tangan pakai sabun. Saya ulangi lagi ya, saudara. Cuci tangan pakai sabun itu membunuh. Saya nggak bisa cerita ya, ini virusnya bentuknya gini loh. Nah, ini di sininya ini ada lemak. Ini paling efektif pakai sabun. Jadi saudara kalau misalnya cuci tangan itu lebih efektif daripada kalau saudara pakai sabun lebih efektif daripada saudara pakai hand sanitizer.
Ingat ya, kemarin ada pertanyaan juga ini ya. Pak Yo, kalau misalnya saya kerja gimana Pak Yo? Apakah saya pulang enggak boleh ketemu istri? Kan harus karantina. Enggak saudara, asal kau berangkat, kau perjamuan kudus, kau percaya Yesus, kau ingat Tuhan Yesus, kau selamat. Tapi ingat, setelah diselamatkan dari virus, dari tempat kerja, pulang harus pakai hikmat. Jangan pulang pegang rambut anaknya, halo boy, jangan saudara. Ingat, keselamatanmu tidak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Lakukan SOP. Saya ini percaya diberkati Tuhan saudara. Kalau saya datang kemanapun, jadi milik saya, bukan miliknya COVID. Dimanapun ada COVID, saya datang, itu milik saya dengan Tuhan. Tapi, saya enggak mau jadi batu sandungan. Karena iman kita itu menyelamatkan orang, bukan jadi batu sandungan. Saya lakukan SOP bukan untuk diselamatkan, karena menghargai keselamatan dari Tuhan. Karena iman merubah situasi. Kemarin ada orang yang cuci darah tanya sama saya, Pak gimana Pak, cuci darah ini bisa sembuh enggak? Tidak bisa, kecuali kau punya iman kepada Kristus. Kau bisa sembuh, karena Yesus itu adalah pencipta ginjalmu, maka kau percaya ginjalmu baru, lalu kau tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, bukan karena enggak punya iman, karena berhikmat. Itu saudara yang saya bahas ya, ngerti ya? Jadi ingat, suami-suami atau istri-istri yang Anda sedang bekerja, siapkan baju ganti di kamar mandi. Datang, keluar, buka baju, masuk kamar mandi, oh salah saya, masuk kamar mandi dulu baru buka baju ya saudara ya. Baru saudara mandi, baru boleh ketemu orang-orang. Ya ketemu anak boleh, kasih contoh anakmu. Supaya terjadi perbedaan. Ngomong-ngomong perbedaan, saudara-saudara tahu Raja Salomo itu didatangi sama Ratu Syeba dan kaget apa? Wow, cara duduknya beda. Wow, cara makannya beda. Orang yang punya Tuhan itu cara makannya teratur. Caranya mengajar. Biarkan anakmu belajar dari kecil. Orang tuanya yang takut akan Tuhan, hidupnya teratur. Pola makannya teratur. Ngerti ya saudara ya, udah ini saya nggak bahas lagi, nanti banyak yang tersinggung ya. Pokoknya ngerti. Nah sekarang ngomong soal lokasi. Ya, jadi kita harus belajar olahraga dan diet dan lokasi. Ya, yang lokasi mungkin nggak terlalu saya bahas, saya akan bahas olahraga dan diet. Ya, ngomong-ngomong soal diet saudara, diet adalah sesuatu untuk tidak ini ngomong teorinya ya. Diet itu bukan tidak makan tapi ngatur pola makan. Saya ulangi lagi, diet itu bukan tidak makan tapi ngatur pola makan. Diet itu ya, saya akan tuliskan yang baru habis ini ya, saudara akan bisa belajar. Tapi sebelum saya ajarin saudara tentang poin-poinnya diet, saudara harus tahu dulu bahwa diet itu mengatur. Saudara, buku panduan itu diberikan oleh pencipta. Pencipta apapun, contoh, mobil itu waktu diciptakan selalu dikasih buku panduan. Nah hari ini saya dengan hikmat dari Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana mengatur pola makan saudara. Ingat ada 4 ya, ada 4 yang harus saudara jaga. Yang pertama pola makan, ya pola makan dan minum. Yang kedua olahraga, yang ketiga istirahat, yang terakhir mengelola stres. 4 hal itu tidak boleh dilakukan yang satu diabaikan. Yesus sendiri sering mengatakan bahwa dalam hikmat itu yang satu dilakukan, yang satu tidak diabaikan. Ya, jadi ingat pola makan dan minum, lalu olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup dan mengurangi stres. Oke ya, akan saya ajarkan, saya akan tulis supaya saudara bisa paham dengan baik. Imunitas. Oke. Tuhan waktu menciptakan manusia, dia bilang begini, kulihat baik adanya. Seperti pabrik mobil menciptakan mobil, dia lihat melewati quality control, ISO gitu ya. Oh baik. Kenapa kok baik? Ada sistem remnya, sudah ada sistem handlingnya, ada sistem safety-nya. Waktu manusia diciptakan sama Tuhan, ada namanya sistem pertahanan tubuh atau kita kenal dengan imunitas.
Siapapun Anda, dimanapun Anda, Tuhan sudah perlengkapi dengan imunitas. Ya, seperti Anda masuk ruangan gelap, ada matahari di luar. Waktu kamu buka jendela, kamu lihat matahari. Tapi bukan berarti jendelamu mempengaruhi matahari, karena matahari sudah ada. Saya ulangi lagi ya. Waktu saudara masuk ruangan gelap, saudara buka jendela, dapat lihat matahari. Bukan berarti usahamu buka jendela, itu menciptakan matahari. Karena matahari sudah ada. Ingat semuanya, dengarkan saya semua yang belajar kesehatan. Waktu kau makan jeruk, waktu kau olahraga, waktu kau apapun, imunitas sudah ada. Praise the Lord. Kau harusnya bertepuk tangan buat Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh baik. Apapun usahamu tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanyalah hikmat untuk mengerjakan imunitas yang Tuhan sudah beri. Imunitas itu banyak ya. Tapi ini hanya bisa dijaga kalau dengan ini. Imunitasnya dari Tuhan pakai iman. Supaya saudara bisa membedakan ya. Hikmat untuk mengerjakan imunitasnya. Lucu ya, ada orang beli mobil, protes sama pencipta. Kok nggak bisa jalan? Terus dia baca buku panduannya. Penciptanya bilang, tolong ya kalau sudah beli ini diisi bensin. Oh, saya yang ngisi bensin ya? Iya, itu hikmatnya. Mobilnya dari saya yang ciptakan. Kepandaian isi bensin tidak menciptakan mobil. Mobil sudah ada, itulah imunitas dari Tuhan. Ketika kau percaya perlindungan Tuhan, diselamatkan namanya imunitas. Tapi supaya imunitasnya gerak, kerja, harus yang pertama pakai diet. Diet itu ingat, pola makan, bukan enggak makan ya. Olahraga. Setelah ini kita akan selesai saudara ya. Ini olahraga, lalu ada namanya tidur. Saya akan bahas agak cepat-cepat, ini stres. Ini ditambahin ya, mengelola stres gitu ya. Mengelola, pokoknya Anda ngerti maksudnya ya, ini bukan stres ya. Oh stres biar imunitasnya naik, enggak ya, mengelola stres. Diet, olahraga, tidur. Saudara, kalau saudara tahu empat-empatnya ini? Empat-empatnya ini dilakukan oleh rumah sakit waktu saudara karantina kalau saudara kena COVID-19. Jadi kalau saudara melakukan ini, saudara nggak perlu dikarantina. Saudara bisa sehat. Ingat, empat-empatnya bukan menggerakkan imunitas, bukan menciptakan imunitas, tapi mengerjakan dan mengelola imunitas yang Tuhan beri. Semua orang punya imunitas, saya ulangi lagi. Bayi yang lahir pun punya imunitas. Tapi bagian mamanya untuk kasih makanan yang baik, supaya imunitasnya jalan. Pak, saya beli mesin blender kok enggak ada jusnya? Ya kamu yang masukkan buahnya sendiri. Oh saya pikir pencipta ngejuskan saya. Ya enggak, pencipta blender cuma menciptakan blender. Paham saudara ya? Buku panduan yang dibawa sertakan dalam kardusnya itu menjelaskan cara jusnya. Itulah hikmat yang akan saya ajarkan. Yang pertama diet. Kalau kami orang kesehatan yakin saudara bisa ngatur pola makan, saudara enggak perlu rawat inap. Saudara pernah dengar ada rawat jalan? Rawat jalan adalah ketika pasien bisa dipercaya melakukan diet di rumah. Tapi kalau kami enggak percaya, langsung kasih surat opname. Itulah karantina. Paham ya saudara ya? Di rumah sakit enggak akan telat makan. Makan pagi, siang, malam. Kalau saudara telat makan, saudara memang layak di opname. Bukan saudara enggak punya iman, tapi saudara tidak berhikmat. Jadi teori diet yang pertama, tidak boleh telat makan. Yang pertama tidak boleh telat makan. Yang kedua, tolong yang dimakan, ini ngomong soal imunitas ya. Makananmu jangan menurunkan imunitas. Apakah itu minum manis malam hari? Yang pertama, jangan telat makan, JTM. Ya, jangan salah ngerti loh ini ya. Jangan telat makan. Lalu, jangan minum manis malam hari. Jadi yang enggak nonton dari pertama bingung pasti ya, harus ngulangi. Jangan minum manis malam hari. Loh Pak, berarti siang hari boleh? Boleh, siang hari bikin energi. Tapi kalau mau tidur Anda minum manis, Anda akan terbangun-bangun. Padahal imunitas diciptakan di saat tidur. Diet adalah bahan bangunan bikin imunitas jalan. Tapi dikerjakan saat tidur. Loh Pak, saya tidur loh Pak, tapi kok
gampang batuk Pak, gampang flu. Karena tidurmu tidak memenuhi kriteria untuk membangun imunitas. Bagaimana toh Pak tidur itu? Nah, kalau Anda nanti belajar di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV, How Sleep Affect Your Health, itu bagaimana waktu tidur Anda berkedip-kedip seperti ini. Matanya berkedip-kedip seperti ini. Nah, itu tandanya Anda deep sleep. Disitulah dibentukkan imunitas. Bagaimana Pak memastikan tidur saya seperti itu? Ingat, tidur tidak diciptakan oleh medis. Kata-kata tidur dikenalkan Tuhan di saat kejadian. Ketika dibikinnya tidur, Adam tertidur dengan lelap, maka diciptakan Hawa. Kami orang medis menangkap ini, bahwa saat tidur ada penciptaan sel-sel baru. Terjadilah Hawa baru waktu itu, Hawa manusia baru waktu itu, ketika Adam tertidur. Waktu Anda tidur, di jam tahap stage ketiga, terjadilah limpa ini menghasilkan imunitas. Pak, saya mau Pak, tapi saya ini enggak bisa tidur. Yang pertama ingat, yang saya ajarkan tidak membuat Anda tidur, minta Tuhan, Tuhan, aku ingin tidur. Mintalah, seperti engkau minta rumah, minta jodoh. Mintalah Tuhan, aku mau tidur yang berkualitas. Mintalah, maka kau akan diberi. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, imanmu membuat kau bisa tertidur. Hikmatmu mengerjakannya. Karena iman tanpa hikmat sia-sia. Susu kalsium, rendah lemak, kau minum sebelum tidur. Maka tidurmu akan berkualitas oleh zat namanya triptofan yang Tuhan taruh di setiap susu. Itu yang pertama tidur ya. Oke, tidur sudah dibahas, sekarang olahraga. Ini cuma pokoknya Anda tahu ya, jangan telat makan, lalu yang kedua apa? Jangan minum manis malam hari. Yang ketiga, jangan makan jeroan apapun. Ya. Jangan dibalik loh, jadi makan saja jeroan ayam, bukan loh ya. JMJA itu jangan makan jeroan apapun. Jeroan mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh membuat tidak bisa bergerak imunitas. Sel darah putih tidak bisa bergerak. Yaitu ya saudara tahu, karena itu di rumah sakit tidak pernah ada sop atinya sapi, tidak pernah ada. Sop babat. Tidak mungkin suster bilang sama Anda, Bu selamat pagi, hari ini menunya sop babat. Tidak ada itu ya, tidak ada. Itu sesat ya, terus ditutup. Nah intinya jeroan bikin Anda nggak bisa sembuh. Hikmat. Pak nggak punya iman dong Pak, takut. Bukan, berhikmat, membedakan, menimbang perkara. Membedakan yang baik dan yang jahat. Semua boleh, tapi nggak semua berguna. Bedakan, menimbang perkara, itulah hikmat. Maka ketika kau dapat master key, kau dapat semuanya. Kau dapat umur panjang, kau dapat kekayaan. Yang terakhir soal olahraga, ini penting. Paulus menyatakan bahwa olahraga itu sedikit gunanya. Kenapa? Karena semua apapun itu sia-sia saudara, kalau enggak untuk Tuhan. Tapi ibadah itu saudara, itu besar kuasanya. Maksudnya apa sih ibadah itu? Ketika olahraga itu kau bawa untuk kemuliaan Tuhan, baru kuasanya terangkat. Bahkan di ayat selanjutnya dia bicara apa? Aku akan berolahraga, melatih tubuhku, supaya saat olahraga, aku diurapi Tuhan. Anda ngerti ya? Oke, sekarang ngomong soal olahraga dulu. Kesaksian saya tinggal di apartemen, satu saat karena fitness semua ditutup, saya akhirnya lari pagi gitu ya. Waktu saya lari, saudara, tiba-tiba sebelum lari diperiksa sama security-nya, Pak Yohanes ya, iya, diperiksa dulu ya Pak, permisi Pak, tit gitu, 36,6. Oh sehat Pak, udah saya lari waktu itu saya kesiangan jam 8 lebih. Setengah 9, saya lari di daerah apartemen, saya pulang berkeringat panas sekali saudara waktu itu. Saya pulang berkeringat, terus kan masuk pintu yang sama diperiksa lagi, Pak sorry ya Pak, kali ini enggak saya periksa. Duh, kenapa? Pak Yohanes ini berkeringat Pak, panas Pak, ini aja deket aja Pak, panas. Memang panas saudara. Jadi sebelah saya mega, istri saya bilang, Pak kok panas gini Pak Hawai? Karena saya panas banget berkeringat gitu ya. Enggak apa-apa periksa saja, prosedurnya periksa ya periksa. Enggak Pak, enggak apa-apa kok Pak. Nanti daripada Bapak syok, loh kenapa? Nanti saya periksa Bapak jadi 40 gimana Pak? Loh, saya bilang, yang orang kesehatan itu saya atau kamu? Saya bilang, oh iya kamu security kok periksa saya. Nah akhirnya diperiksa, waktu diperiksa, Pak doa loh Pak, ada. Iman itu waktu mendapatkan kesehatannya, tapi butuh hikmat olahraganya. Saudara tahu waktu diperiksa, berangkat 36,
lari berkeringat panas, waktu diperiksa, dia kaget, angkanya 34. Anda lihat saya, waktu Anda lari, yang pertama terjadi apa? Nafas Anda pasti gini. Waktu nafas Anda seperti itu, maka trakea Anda, jadi ada 2 saluran di tenggorokan, eksofagus untuk makan ke lambung, yang satu trakea ke paru-paru. Anda tahu nggak bedanya COVID-19 sama virus biasa? Kalau rhinovirus yang bikin pilek anakmu, itu Anda gini, hacing, tapi nggak ada gininya, sesak nafasnya nggak ada, karena binatangnya nggak tinggal di sana. Yang ini binatangnya tinggalnya COVID-19 di alveoli. Apakah alveoli? Paru-paru. Nah, dia akan bikin Anda nggak bisa nafas. Waktu Anda lari, ada namanya mikrofili, rambut-rambut halus yang Tuhan taruh di daerah trakea, membantu mengeluarkan virusnya. Itu yang pertama. Jadi saat Anda olahraga tergesa-gesa, terenggak-enggak, maka virus itu akan keluar. Jadi olahraga nggak boleh jalan kaki, santai, makan cakwe, minum es, gitu nggak bisa saudara. Ya, jadi olahraganya harus terenggak-enggak. Begitu ya, ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Anda berkeringat, maka pori-pori terbuka dan panas tubuh malah keluar. Karena itu security-nya bingung. Waktu diperiksa, Pak Yu kok tambah turun? Ya karena panas tubuhnya keluar. Jadi itulah olahraga, supaya saudara mengerti bahwa diet, olahraga, tidur tidak membuat imunitas, tapi mengerjakan imunitas yang datangnya dari Tuhan. Sekarang soal mengelola stres. Yang terakhir, ini saudara harus belajar ini. Ini enggak enak diomong, tapi harus saya bicarakan sebelum kita tutup dengan doa berkat. Saudara konsentrasi, karena yang satu ini, pola makan 60%, olahraga 20%, tidur 20%, yang mengelola stres ini membatalkan semuanya. Saya akan cerita sedikit saudara, kalau kau dimanapun berada sekarang belum kena COVID-19, itu posisimu seperti Petrus sedang jalan di atas air. Dari bulan Januari sampai sekarang kau sedang berjalan di atas air. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya kasih tahu, Petrus tenggelam gara-gara bukan tidak beriman. Ketika telinganya memberi kesempatan mendengar ombak. Di antara mujizat Tuhan ini, saudara nggak boleh dengar berita-berita yang menakutkan saudara. Karena dikatakan waktu Petrus ketakutan, tenggelamlah dia. Sorry, tidak menyinggung siapapun, saya tidak menyinggung pihak manapun. Terutama untuk semua jemaat GAB dimanapun Anda berada. Kalau kau sekarang sedang mendengar firman Tuhan ini, kau sedang posisi diselamatkan Tuhan. Jangan telingamu mendengar berita-berita yang membuat kau takut, yang membuat engkau juga senang. Enggak boleh. Kau hanya boleh senang kalau kau dengar firman Tuhan. Saudara, dengarkan saya dulu. Definisi iman itu banyak diceritakan kurang jelas. Iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman. Firman apa? Kalau Anda baca di Roma, Anda akan terkejut. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu Petrus konsentrasi sama Yesus, dia jalan di atas air. Waktu dia konsentrasi berita, dia tenggelam. Sekarang tolong saudara, kalau kau berjalan di atas air selama ini, kau melewati COVID-19, pastikan kau konsentrasi kepada Yesus terus. Yang mengerti katakan amin. Itu dari saya, dari Roh Kudus. Saya harapkan saudara diberkati. Nantikan khotbah-khotbah saya selanjutnya tentang imunitas. Tapi intinya satu saudara, apa yang saya ajarkan tidak menyelamatkan saudara. Tapi waktu saudara dengar firman dari tadi, penyakitmu sedang dicabut Tuhan. Mazmur mengatakan dibebaskan dari liang kubur. Tidak ada kematian engkau dan sekeluargamu. Kita akan berdoa saudara. Mungkin bisa nyanyikan satu lagu. Oleh kemurahan Tuhan. Ingat saudara, hanya oleh kemurahan Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini saudara. Kita bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Saya akan berdoa buat saudara. Dimanapun saudara berada. Ingat saudara. Yesus keselamatanmu. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan Yesus aku mau ikut engkau. Siapapun yang sedang melihat
yang belum mengenal Yesus, sekali lagi, taruh tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini dulu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Shikapatana rata kalama. Bagi siapapun, dimanapun Anda berada, sembari tim musik menyanyikan lagu ini, mari berbahasa roh. Biar musik aja. Saudara dengarkan saya. Saya percaya mujizat. Dimanapun engkau, kalau engkau sedang melihat acara ini, bukan engkau ingin melihat, Tuhan tunjuk saudara melihat untuk mendapat kesembuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan, siapapun kalian yang melihat ini, Tuhan bilang, ada banyak lutut yang disembuhkan Tuhan. Rematik-rematikmu dicabut oleh Tuhan. Jantungmu yang sakit disembuhkan Tuhan. Diabetesmu disembuhkan. Karena Tuhan menciptakan pankreas baru. Insulinmu baru. Di dalam Tuhan. Bukan cuma cara perkataanmu yang baru. Tapi dalam nama Yesus organmu baru. Bahkan segala tumor, kanker, benjolan-benjolan dicabut Tuhan hari ini. Aku berdoa khusus buat engkau yang belum mengenal Yesus. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku akan menerima engkau sebagai juru selamatku. Aku akan sehat karena bilur Yesus. Aku selamat karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa khusus untuk area kondisi roh-roh jahat yang menggunakan COVID-19 untuk menghempaskan kami. Tapi tidak ada senjata yang diasah, mempan terhadap kami. Mazmur mengatakan malapetaka itu tidak dirancang untuk kami. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan. Karena kami percaya orang benar hidup karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Selesaikan doa berkat buat saudara. Terima kasih Tuhan. Sila wala wala wala. Oleh karena kata kakak. Sila wala 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 wala. Sampai hari ini. Semua yang dimanapun kau berada, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Bola wala 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 wala. Sila wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganku. Wala wala wala. Kau ajaib bagiku. Sila wala 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 wala. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu berapa detik saudara. Roh Kudus mengatakan kepadaku, Dia hadir dimanapun saudara melihat. Ada kuasa Tuhan. Sita badara takarawala sikotan. Mengucap syukurlah kalau engkau masih hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala wala takadora takasih. Terima kasih, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena keselamatan itu datangnya hanya dari Yesus. Wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Wala 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 wala. Wala 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 wala. Terima kasih Tuhan. Oleh
Karena kemurahan Tuhan aku hidup. Aku dan seisi rumahku. Katakan itu saudara dalam hatimu. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Saudara dimanapun kau berada saudara. Biarlah berkat Tuhan itu turun atas keluargamu. Hal yang baik-baik akan datang di keluargamu. Tidak ada senjata yang diasah mempan menyerang keluargamu. Karena anakmu itu anak Tuhan. Keluargamu keluarga Tuhan. Ekonomimu, usahamu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Tidak ada jerat yang bisa mengikat engkau. Tidak ada virus yang bisa menyerang engkau. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Yang percaya, dilindungi Tuhan, dibebaskan dari COVID-19. Dalam nama Yesus katakan, amin.